mau bikin apa ya, mau cerita, mau share ke kalian semua pengalaman gue waktu gue merantau ke Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi awal-awal gue merantau ke Kalimantan itu pertengahan tahun 2014 itu sama si suami gue gitu. Tapi pada waktu kita merantau itu kita belum nikah ya, 2014 pertengahan lah, tapi gue lupa nih bulan berapa, gue udah nggak ingat lagi bulan berapa, rada-rada. Jadi pada saat gue merantau itu status gue sama suami itu masih pacaran gitu, masih pacaran dan apa ya, masih sekolah gitu, masih kuliah. Suami gue kuliah di universitas, salah satu universitas di Bima, dan begitupun gue kuliah di salah satu universitas. Oke, kembali lagi dengan saya Dia Putri. Di video kali ini gue mau cerita-cerita tentang pengalaman gue waktu gue merantau ke Kalimantan, tepatnya di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Jadi waktu gue merantau itu 2014, pertengahan 2014 merantau ke Kalimantan. Pada saat gue merantau itu status gue sama suami gue itu masih pacaran baru 2 bulan kalau nggak salah ya. Jadi pada saat itu kita memutuskan untuk merantau ke Kalimantan itu awal-awalnya itu hanya pergi apa ya, pergi main gitu, pergi jalan-jalan doang gitu kan. Karena sebelum kita pergi ke Kalimantan itu, seminggu sebelum itu gue itu kan gue sama suami itu kan masih apa ya, kemarin sebelum nikah itu 2014 itu kan gue sama suami itu sama-sama masih kuliah kan. Jadi sebelum berangkat ke Kalimantan itu, seminggu sebelum itu sebenarnya gue tuh lagi ada praktek di Bali, lagi ada praktek di Lombok. Jadi pada saat itu gue itu sebenarnya harus berangkat ke Lombok sama teman-teman kampus gue. Jadi harus ke Lombok untuk praktek di sana gitu kan. Nah, jadi karena gue sama suami itu sudah ngomong pengen apa ya, mau nikah gitu, daripada pacaran lama-lama pacaran nanti nggak nikah atau apa gimana gitu kan, siapa yang tahu itu. Tapi kan jodoh di tangan Allah ya. Cuman di situ gue nggak mau jadi kayak banyak dosa lah gitu kan. Jadi pengennya itu nggak mau lama-lama gitu pacarannya gitu. Akhirnya gue bilang lebih baik kita nikah gitu kan. Enaknya kita tuh nikah dulu, baru kita setelah nikah kita pacaran gitu kan. Akhirnya kita OTW pertama itu kita minta restu sama orang tua dari suami gitu kan. Tapi sebelumnya ibu dari suami gue itu sudah nggak ada sejak suami gue umur 5 tahun. Jadi dia dibesarkan oleh oleh Uwa dan bibinya. Jadi kita minta restunya itu sama bibi sama uanya suami gitu, sama bapaknya. Jadi pertama itu kita pengen ngobrol sama keluarga suami. Jadi kita ke kampung suami ngobrol bla 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 gitu kan. Jadi tanggapan dari keluarga suami itu positif, cuma keluarga suami bilang itu kita harus kuliah dulu gitu. Kita tuh tunangan aja dulu gitu. Tapi karena gue mah mikirnya tunangan sama pacaran itu kan sama aja, masih sama-sama belum muhrim gitu kan. Gue tuh pengennya tuh nikah gitu, bukan tunangan. Kalau tunangan mah sama aja kayak pacaran gitu kan, belum muhrim gitu. Jadi akhirnya walaupun ada tapinya di keluarga suami, setidaknya sudah ada tanggapan yang positif gitu ya. Tinggal di keluarga gue nih gitu untuk minta restunya gitu. Tapi karena gue tuh mikirnya gue masih kecil gitu, masih kayak umur gue pada saat itu umur 21 tahun ya, itu sudah ideal banget untuk nikah gitu.
Tapi karena gue gimana ya, mikirnya gue tuh masih anak-anak gitu, masih buat ibu sama bapak gue itu gue masih anak-anak gitu. Jadi gue minta restu, minta bilang apa ya, mau nikah nih gini-gini tuh kayak apa ya, gimana gitu, pokoknya masih kayak anak kecil gitu. Akhirnya gue ambil jalan pintas gitu. Akhirnya uang yang dikasih sama orang tua gue buat praktek 3 juta itu gue pakai OTW ke Kalimantan gitu. Memang sih ini tuh nggak baik ya, tapi gue mau sharing gimana pengalaman gue gitu. Jadi akhirnya kita ke Kalimantan, dan di saat itu gue pegang duitnya itu 3 juta dan suami itu 1.500.000 kalau nggak salah gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Kalimantan, pergi naik kapal, bawa baju itu kalau nggak salah itu cuma 10 biji, baju suami 10 biji, nggak nyampe 10 biji sih, itu baju suami itu cuma 5 biji deh kayaknya, 5 biji doang dia bawa. Terus baju gue tuh kayaknya tuh yang paling banyak lah, sedikit karena gue cewek itu pakai ransel doang ya. Akhirnya ke Kalimantan naik kapal selama berapa jam ya, 1 hari 1 malam ya, 1 hari 1 malam ya. Nah itu nyampe nya di Makassar, 1 hari 1 malam tuh nyampe Makassar, terus sambung lagi dari Makassar ke Balikpapan. Dan itu pengalaman pertama suami gue merantau jauh dari Kota Bima. Akhirnya kita merantau, terus pada saat transit dari Makassar ke Kalimantan ke Balikpapan itu, disitulah gue beraniin diri telepon bokap gue, telepon bapak gue gitu kan. Gue telepon lah, gue kalau ngomong sama bokap itu kayak teman gitu, sama bapak gue teman, kayak teman gitu. Hanya gue telepon lah gitu. Dan posisi gue itu duduknya itu dekat apa ya, kapal apa, dekat yang apa sih namanya itu, yang suara kapal gitu, kayak ada mesin di situ, ada dekat mesin gue duduknya gitu. Jadi suara kapal itu besar banget, nyaring banget. Jadi pada saat gue ngomong sama anak, kok berisik katanya gitu kan, terus gue bilang pakai bahasa Bima ya gitu. Dia bilang gini, Baveo, gue panggil bapak itu Baveo, sekarang Dira menuju ke Kalimantan, mau kerja gitu kan, bilang mau kerja gitu. Terus bokap gue mah cuma ketawa doang, dikiranya bohong gitu, karena beliau taunya gue ke Lombok buat praktek gitu kan. Nanya beliau kayak nggak percaya gitu. Tapi gue berusaha untuk kasih tahu yang ini Dira lagi benar-benar lagi sini gini-gini, mau nikah gini-gini. Terus akhirnya bokap gue kayak kecewa gitu, marah dia. Dari situ bokap gue matiin HP-nya itu kalau nggak salah sampai seminggu. Gue nyampe di Balikpapan, sampai seminggu tuh beliau masih marah gitu. Akhirnya nyampe Balikpapan, terus itu pertama kali kita ke Kalimantan, walaupun apa ya, kalau gue merantau itu udah sering, kalau bisa dibilang gue tuh udah keliling Indonesia lah gitu, walaupun masih banyak kota yang ini, cuman udah beberapa kota itu gue udah kunjungi gitu kan. Kalau suami sih memang dia pertama kali ke apa ya, keluar kota itu ya di Kalimantan. Jadi pada saat kita turun dari kapal di Balikpapan itu kita bingung mau kemana nih gini-gini kan. Kita hanya nyambung itu sama temannya suami itu yang ada di Samarinda. Sementara Balikpapan sama Samarinda itu jauhnya itu 4-5 jam. Telepon lah, ini kita naik apa nih buat ke Samarinda, disuruh naik travel lah bla 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 gitu. Tapi karena gue sama suami nggak mau ribet lah ya, nggak tahu mau naik travel apa, mau naik bis apa gitu. Akhirnya gue pakai taksi Argo, itu mahal banget tuh. gue udah tahu sih, kayak mikirnya ini kalau ke Samarinda 5 jam, ini Argonya bisa nyampe 1 juta nih gitu kan. Terus gue carilah taksi gitu, tapi gue cari taksi yang Argonya mati gitu. Gue cari
Pak ini kalau ke Samarinda berapa gitu. Terus tawar-tawar lah gitu, akhirnya sampai itu bayarannya itu kalau nggak salah pada saat itu diminta 500.000. Dia mikir ya oke lah udah gitu, akhirnya oke gue ambil lah taksi tuh. Terus naiklah kita ke taksi itu naik. Gue tahu suami gue itu apa ya, dia tuh mabuk, mau di jalan, mau di darat, mau di udara, mau di laut, dia tuh mabuk gitu. Pada saat naik taksi itu pengalaman banget sih. Dia tuh mabuk sampai kayak muntahnya itu, wih, sampai parah banget sih dia muntahnya. Tapi itu gue apa ya, pengalaman banget lah gitu kan, pengalaman banget sama suami gitu. Akhirnya nyampe lah kita di Samarinda, terus dijemput sama temannya suami pas depan gang itu, turun lah. Akhirnya kita nyampenya di kontrakan teman. Jadi beberapa hari di Kalimantan ya jalan ke tempat apa ya, jalan-jalan ke tempat kerja teman suami, oh begini gitu kan. Akhirnya beberapa bulan lah, beberapa minggu lah, itu baru seminggu atau enggak 2 minggu gue telepon lagi ke rumah, gue bilang mau kerja gitu kan, gue mau kerja tapi di situ gue butuh duit gitu, butuh duit buat beli perlengkapan baju SPG gitu kan. Terus karena bapak gue tadi marah karena gue nggak sekolah, bapak gue nggak mau kasih duit gitu kan. Jadi gue bilang iya sih, karena selama ini kalau gue minta duit sama bokap itu, walaupun kita itu, gue itu dari keluarga orang miskin gitu, tapi selama gue sekolah, selama gue apa ya, merantau, kalau gue minta duit itu nggak pernah nggak dikasih sama bokap gitu, selalu dikasih. Walaupun mereka itu, gue tahu mereka itu nggak ada, tapi mereka selalu usahain buat gue gitu kan. Ya pada saat gue minta duit 1 juta itu, bokap gue nggak jawab gitu. Beberapa jam kemudian ditelepon balik lah sama adik gue nomor 1. Adik gue nomor 1 ditelepon, ditanyain pakai nomor rekening mana buat dikirim. Ya, adik gue bilang gitu kan, kata Baveo nih disuruh kirim 1 juta katanya gitu. Dan di situ gue udah tahu paling 1 jam 2 jam bakalan ditelepon lagi nih sama bokap gue, pasti dikasih gitu kan. Gue tahu sih bokap gue itu orangnya keras banget orangnya. Cuman kalau masalah sama anak itu dia cuma bentar doang gitu. Akhirnya dikirim lah 1 juta. Gue beli baju hitam putih gitu, rok hitam baju putih gitu kan, gue pakai beli gitu buat masuk ke kerja di mall. Tapi setelah gue beli baju itu, cari-cari kerja ternyata belum rezeki gitu, belum rezeki. Akhirnya ya uang yang 1 juta itu yang nggak buat beli baju semua sih, buat beli bajunya itu cuma berapa sih gitu kan, dan sisanya itu buat makan, buat bayar kontrakan gitu kan. Hanya 1 bulan 2 bulan di sana, 3 bulan sih kalau nggak 3 bulan itu kita nikah. Di situ kita nikahnya itu nikah sirih, cuma nikah sirih gitu, belum nikah negaranya. Namanya nikah sirih dulu karena belum ada duit ya gitu. Walaupun bapak sama ibu gue itu suruh pulang buat nikah di kampung, tapi karena suami bilang nggak mau gitu, karena suami kan tinggalnya sama orang ya, sama keluarga dari ibu, almarhum ibu gitu kan. Jadi suami ini nggak enak minta duit apa segala macamnya gitu. Jadi kita nikah siri dulu gitu. Ini kita nikah siri dulu untuk bisa tinggal bersama gitu kan. Setelah nikah itu kita bebas lah, walaupun kita apa ya, susah banget sih kalau diceritain. Ya pada saat itu kita nggak enakan sama temannya suami, nggak enak ya gitu tinggal di kontrakan teman suami. Akhirnya kita malam-malam itu kita keluar gitu dari kontrakan teman suami itu, keluar terus tidur di jalan gitu, terus nggak ada duit gitu, nggak ada duit.
kalau nggak salah pada saat itu duit tuh ada tapi tinggal berapa gitu, 10-20 gitu ya. Kita beli nasi satu bungkus sama minuman aqua gelas gitu yang 1000-an itu beli 2. Nah kita makan itu di jembatan penyeberangan, makan di situ sama suami. Makan terus tidur juga di situ, tidur di jembatan penyeberangan tapi nggak sampai pagi. Itu dari jam berapa itu tidur, terus jalan lagi gitu, jalan tidur di taman, tidur di halte. Kalau gue ngantuk itu suami bilang ya udah kita istirahat dulu di sini di halte kan, duduk lagi di halte tuh, dia duduk, gue tidur gitu di pangkuannya dia, kepala gue di pahanya dia gitu. Terus abis itu jalan lagi ke taman kemana kayak gitu kan. Terus sampailah kita itu di rumah sakit, aku gue lupa rumah sakitnya, rumah sakit apa itu gue lupa ya. Terus di rumah sakit itu ada musola, terus kita masuk, gue mandi, terus datanglah pengurus musola itu nanya sama suami, ini dari mana gitu ya, itu siapa gitu kan. Terus suami bilang kita dari NTB pak, dari Bima, itu istri saya. Terus dikasih lihat surat nikah yang kertas itu ya, yang kalau nikah siri itu kan cuma ada kertasnya doang kan, dikasih lihat ini gitu. Tapi kita belum ada tempat tinggal, belum ada pekerjaan gitu. Pokoknya diceritain semua ke pengurus musola itu. Tapi alhamdulillahnya itu kita ketemu selalu sama orang-orang baik gitu kan. Kayaknya sama pengurus musola itu kita disuruh tinggal di musola itu karena di sebelah musola itu ada kamar gitu. Kayaknya kita tidur di situ, tapi tidurnya itu di emperannya musola gitu. Jadi kalau tidur itu gantian gitu, kalau gue tidur duluan, suami yang kipas-kipas nyamuknya. Terus kalau misalnya gue udah tidur 2 jam, itu gantian lagi suami yang tidur, terus gue gantian lagi itu kipas-kipasin suami gitu kan. Terus setiap pagi itu alhamdulillah itu benar-benar alhamdulillah itu karena pengurus musola itu baik banget, semoga Allah membalas lah. Setiap pagi itu dibawain nasi kuning, masih ingat banget gue, selalu dibawain nasi kuning 2 bungkus gitu. Benar-benar alhamdulillah banget lah ya, 2 bungkus itu nasinya itu banyak-banyak gitu, sampai kita mikirnya ya Allah baik banget gitu kan. Terus pada suatu pagi bapak pengurus musola itu datang, dia bilang, Mas, Mbak, katanya gitu, ini di sini tuh dekat lah, kira-kira itu 2 kiloan gitu. Ada mall katanya gitu, ada mall namanya Robinson, di sana lagi ada lowongan kata teman saya, katanya ada lowongan, coba deh Mas sama Mbaknya ke sana. Nah, itu cuma dikasih tahu itu ada mall, jalannya ke sana, arahnya ke sana gitu. Mungkin masih ada lowongannya kata bapak itu kan. Terus kita oke Pak, makasih banyak Pak itu kan. Itu sudah berapa minggu kita stay di musola itu kan. Terus pas kita pergi itu bapak itu datang kasih duit 300.000. Beliau itu bilang, ini duit Mas Mbak, saya cuma ada segini katanya gitu. Baik banget, saya cuma ada segini katanya, mungkin bisa membantu katanya. Ya Allah, udah benar-benar nggak bisa mikir lagi sih, beruntung gitu bisa ketemu sama orang-orang baik gitu. Jadi malam-malam
kita pergi cari mall itu, walaupun kita nggak tahu mall itu ada di mana gitu. Kita jalan kaki. Pokoknya kota Samarinda itu sudah, gue sama suami itu sudah kelilingi pakai jalan kaki, sudah kita hafal gitu. Jadi kita cari mall Robinson itu jalan berapa kilo. Akhirnya jam 3 kita sampai di sana, ketemu mallnya, tapi mallnya udah tutup karena udah jam 3 kan. Akhirnya sampai pagi kita tunggu. Kita tidur di halte bis. Paginya, pagi banget, itu mall belum buka ya, mall buka kan jam 10-an. Pagi-pagi kita cari musola lagi buat numpang mandi. Kita mandi terus ganti baju. Pakai baju yang kemarin kita beli pakai duit yang dikasih sama bapak gue itu kan. Dari situ kita kan taunya ada lowongan di karaokean. Di karaokean di Mall Robinson. Akhirnya yang pertama masukin lamaran itu gue gitu. Dia masukin lamaran, terus kita keluar lagi. Pokoknya keluar itu sambil nunggu ada telepon dari kantor itu, dari tempat karaokean itu. Tapi sampai berapa jam itu nggak ada panggilan gitu. Di situ gue kayak kecewa gitu, kayak belum ada panggilan gitu kan. Terus beberapa jam lagi gue punya inisiatif suruh masukin lamaran suami. Akhirnya dimasukin kan, dia taruh lagi lamarannya. Terus beberapa detik di telepon suruh datang interview.